大家对我都很好。我们打哟！ Okay, boys, here we go. Hai semuanya, selamat datang kembali di Celengan Film. Di video kali ini, aku akan menceritakan satu buah film yang sangat menarik. Film ini berjudul Fat Buddies. Film ini menceritakan tentang seorang satpam gendut yang sering dikebuli. Ternyata, dia adalah seorang agen rahasia. Seperti apa filmnya? Langsung aja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan tokoh utama kita bernama Hao Ying-jun. Kakak dan ayah Hao ini dulunya adalah seorang polisi. Oleh karena itu dia ingin mengikuti jejak mereka dan ingin menjadi seorang polisi juga. Meskipun tubuhnya gendut, Hao berusaha keras untuk menjadi yang terbaik. Dia mendaftar pekerjaan menjadi seorang satpam di rumah sakit umum di Jepang. Meskipun dia memiliki banyak teman, dia juga sering dibully karena tubuhnya yang gendut. 大家对我都很好。我们打哟！当然了，他们有的时候小玩笑。 Hao puas dengan hidupnya sebagai satpam, namun dia merasa bosan. 直到有一天，我碰到了一个 Suatu hari, ia bertemu dengan seseorang yang lebih gendut darinya dan orang itu tidak mau membayar biaya rumah sakit. Para satpam di sana meminta untuk menangkap orang itu. Tapi ketika Hao datang untuk menangkapnya, dia malah jatuh dan tertidur. Ketika bangun, Hao mencoba menceramahi orang itu. Tetapi malah dimarahi oleh bosnya tanpa alasan yang jelas. Setelah anggota satpam keluar dari ruangan rumah sakit, orang yang mencoba kabur itu mencoba kabur sekali lagi dengan memotong tali yang mengikat tangannya menggunakan silet. Hao yang menyadari akan rencana itu, akhirnya ia pura-pura pingsan. Dan tidak disangka, ketika orang gendut ini akan melompat dari kamar rumah sakit, dia malah terjepit di jendela dan tidak bisa bergerak. Ketika Hao bangun dari pura-pura pingsannya, dia diminta tolong untuk melepaskan orang itu dari jepitan jendela. Tapi ketika ia hendak menarik orang itu, celana orang itu malah tertarik dan membuat bokongnya terlihat. Dan mengakibatkan orang itu berhasil duduk tapi dengan jendela yang masih nyangkut di badannya. Nah ternyata orang itu adalah seorang agen rahasia. Hao memanggilnya dengan sebutan Agen J. Agen J meminta bantuan Hao untuk mengeluarkannya dari rumah sakit itu. Dan tidak disangka, Agen J dan Hao menyamar sebagai seorang dokter dan seorang pasien. Mereka pun berhasil mengelabuhi bagian resepsionis rumah sakit. Namun ketika mereka berjalan dan akan keluar, datanglah sekumpulan gangster yang mendatangi rumah sakit dan menanyakan tentang ruangan bersalin kepada Hao. Karena panik, Hao melepaskan pegangannya dari kasur milik Agen J yang mengakibatkan ia tertukar dengan istri dari salah seorang gangster yang hendak melahirkan. Setelah itu, Agen J dibawa menuju ruang bersalin. Sementara istri gangster dibawa oleh Hao menuju mobil ambulan. Sesampainya di ruang operasi, Agen J dibius total yang membuatnya pingsan. Setelah itu, Hao kaget ketika membuka selimut yang ia dapati adalah istri dari seorang gangster. Bahkan wanita itu sudah saatnya untuk melahirkan. Dan mau tidak mau, akhirnya Hao membantu wanita itu untuk melahirkan. Nah, akhirnya Hao berhasil membantu wanita itu bersalin dan melahirkan 3 orang anak kembar. Sedangkan dokter yang hendak memeriksa pasien yang akan melahirkan pun terkejut. Ternyata yang hendak melahirkan adalah seorang laki-laki. Ketika Agen J mulai sadar dari pengaruh biusnya, dia berusaha kabur dari ruang operasi. Namun ia dikejar oleh kawanan gangster yang mengira Agen J adalah istrinya. Dalam keadaan setengah sadar, Agen J melarikan diri meninggalkan rumah sakit dan hendak menaiki mobil warna kuning. Hao kemudian mengendarai mobil itu dan berhasil meninggalkan kawanan gangster yang mengejarnya. Sebelum pergi, Hao memberikan ucapan selamat kepada gangster itu karena istrinya telah melahirkan 3 bayi kembar. Sesampainya di dekat menara Tokyo, Hao mencoba lagi melepaskan Agen J dari jepitan jendela yang masih nyangkut. 这肯定没问题的，我慢点看。一点点，出来了。Saat mereka melanjutkan perjalanan pulang,
Hao melihat ada sebilah pisau yang menancap di perut Agen J. Dan tanpa ragu, Hao dengan spontan menarik dan menempelkan stiker berbentuk babi pada luka itu agar darah tidak terus mengalir. Agen J pun ingin turun dari mobil dan pergi ke dokter untuk mendapatkan pertolongan. Namun saat ia hendak menyeberang jalan, dia malah tersandung dan mengalami pingsan. Setelah itu Hao membawanya ke rumahnya. Ketika ia tersadar dari pingsannya, dia melihat istri Hao yang sangat cantik dan mempesona. Dia juga membantu mengobati luka pada Agen J. Saat mereka sedang makan malam bersama, Agen J tidak percaya bahwa Hao memiliki istri yang begitu cantik. Agen J mengajak Hao untuk membantunya menyelidiki kasus di mana Agen J sedang mengincar orang kaya dari Cina. Ketika mereka tiba di lokasi, ternyata itu adalah sebuah acara pertemuan untuk orang-orang kaya. Agen J meminta Hao untuk pulang saja. Namun karena Hao tahu bahwa Agen J cenderung ceroboh, dia memutuskan untuk mengikuti Agen J dari belakang. Melihat tingkah laku Agen J, Hao semakin tidak percaya bahwa Agen J adalah agen rahasia yang hebat. Agen J merasa malu dan mulai menceritakan pengalaman lucu saat sedang menjalankan misi. Dia bercerita sambil memasak makanan di samping tembok tempat yang akan mereka panjat. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja datang seseorang yang bertanya tentang tempat acara itu. Dan Agen J dengan cepat merampok pakaian mereka. Akhirnya, mereka pun berhasil masuk ke dalam acara dengan menyamar sebagai sepasang kekasih. Di dalam ruangan itu, Agen J berusaha mengawasi sekitar sambil menghindari sorotan lampu yang tiba-tiba mengarah ke arah mereka. Ternyata, seseorang yang mereka rampok bajunya itu merupakan pakaian dari seorang artis yang akan tampil dalam acara itu. Setelah itu mereka naik ke atas panggung dan mulai berjoget dengan iringan lagu Japanese song yang dinyanyikan oleh Tokyo Bond. Penonton terkejut dan mulai bingung melihat tingkah mereka di tengah-tengah pertunjukan. Dan akhirnya Agen J dan Hao pun diusir dari ruangan. Nah, setelah itu mereka pun kembali mencoba memanjat bangunan dari samping seperti sebelumnya. Namun setelah menghadapi kesulitan yang cukup besar, mereka akhirnya menemukan jalan yang lebih pendek dan mudah untuk masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi udara. Mereka mulai masuk melalui ventilasi udara. Namun saat mereka sedang berusaha dan sudah mencapai tengah jalan, Agen J dan Hao tiba-tiba jatuh karena badan mereka yang gendut. Ternyata di hadapan mereka ada rintangan baru, yaitu serangkaian laser yang menghalangi jalan mereka. Dengan cekatan, Agen J berhasil melompati laser-laser itu dengan lincah. Hao merasakan ada yang tidak beres dengan rintangan itu, namun dia memilih untuk tetap diam. Baru setelah itu, dia memberitahu Agen J bahwa mereka sebenarnya telah salah tujuan. Saat Hao mencoba mencari jalan baru, dia menemukan ada yang aneh dengan sebuah tombol yang terletak di dinding. Dan ternyata itu adalah tombol untuk mematikan laser-laser yang selama ini menghalangi jalan masuk ke dalam ruangan. Agen J dan Hao berhasil masuk ke dalam ruangan dan ternyata itu adalah tempat orang yang mereka cari. Namun ketika mereka hendak keluar dari bangunan, tiba-tiba mereka dihadapkan pada lubang besar yang dihasilkan oleh Agen J dan Hao saat jatuh dari lubang ventilasi udara. Meskipun sempat terkejut, mereka berdua berhasil kabur setelah melemparkan uang ke sebuah patung ke arah para pengawal sebagai pengalihan. Saat hendak melarikan diri, Agen J sengaja menyalakan laser. Namun para pengawal itu dengan mudah dapat melewati laser-laser itu, bahkan salah satu dari mereka melepaskan sebuah tembakan yang mengenai bokong Agen J dan mengakibatkan luka yang cukup parah. Ketika Agen J hendak melarikan diri dengan melompat dari jendela, Hao menolak dan mempunyai ide yang lebih baik,
yaitu menggunakan pipa untuk melarikan diri yang tentunya lebih aman dan berhasil. Setelah itu bos mereka yang mengetahui ada penyusup mulai marah karena barang-barang antik koleksinya rusak. Bahkan salah satu pengawalnya pun dibunuh. Setelah itu ia memerintahkan kepada semua pengawalnya untuk menemukan Hao dan agen J. Namun agen J dan Hao berhasil menangkap salah satu pengawal yang botak. Setelah itu mereka menanyakan tentang markas tempat pembuatan narkoba. Ketika mereka menginterogasi pria itu, namun tak disangka, pisau itu malah kembali ke arah pria itu dan menancap di kakinya. Akhirnya pria botak itu memberitahu tempat produksi narkoba menggunakan peta. Setelah sampai di rumah, istri Hao diminta untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bokong agen J. Karena kaget, istri Hao bertanya mengapa ini bisa terjadi. Awalnya mereka mengelak dan mengaku kalau peluru itu adalah peluru pinball. Akhirnya, istri Hao menemukan ide untuk mengambil peluru itu menggunakan alat penyedot debu dan akhirnya peluru yang bersarang itu pun bisa dikeluarkan. Di pagi hari, agen J meninggalkan Hao untuk pergi sendiri ke tempat para gangster narkoba berada. Namun ketika ia hendak masuk, ia tiba-tiba tertangkap. Hai. Agen J terbangun di sebuah ruangan dan di sampingnya ada Hao yang ternyata selama ini dia telah mengikuti agen J dan ikut tertangkap. Tiba-tiba agen J ditusuk dengan sebilah pisau oleh pria botak yang sebelumnya mereka sandra. Ternyata pria botak itu ingin membalas dendam padanya. Tapi agen J telah menyiapkan sebuah pisau untuk mereka berdua bisa melarikan diri. Namun sayangnya kaki agen J terjebak di kaki kursi yang membuatnya jatuh. Kejadian itu menyebabkan getaran di ruangan dan mengakibatkan lampu yang berada di atas pria botak jatuh dan menyetrumnya hingga pingsan. Melihat pria botak itu pingsan, agen J mengambil perban yang berada di kepala pria itu untuk menutupi luka di kakinya. Dan mereka berdua pun mulai menyelidiki tempat itu melalui rekaman CCTV yang ada. Saat mereka hendak mengambil rekaman CCTV dari hard disk, aksi mereka ketahuan oleh salah satu pengawal. Hal ini membawa mereka pada aksi kejar-kejaran di ruangan. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan gangster itu di luar ruangan dengan cara melemparkan sebuah batu bata tepat di atas kepalanya. Tapi mereka berdua ternyata tidak selesai dalam pertarungan. Mereka dihadapkan oleh pengawal wanita yang menggunakan sebuah pistol. Tampaknya agen J malah jatuh cinta pada wanita itu dan sepertinya wanita itu juga jatuh hati pada agen J. Karena persamaan perasaan yang dimiliki, ia pun memutuskan untuk tidak membunuh agen J dan Hao, dan dia malah membiarkan mereka kabur. Setelah seminggu, mereka akhirnya berhasil sampai di kantor polisi. Mereka menyerahkan rekaman CCTV yang mereka peroleh di tempat penyelundupan narkoba. Namun, setelah para polisi menyelidiki, ternyata harddisk itu telah dimasukkan sebuah virus komputer dan mengakibatkan seluruh komputer di kantor polisi tertular virus. Karena agen J dan Hao dianggap bertanggung jawab atas hal ini, akhirnya mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam sel, mereka bertemu dengan seorang gangster yang sebenarnya ingin menghajar mereka. Namun tak disangka, istri dari bos gangster datang dan berhasil menyelamatkan para gangster dengan menjebol tembok penjara. Karena keadaan yang panik di dalam kantor polisi, mereka dengan mudah melarikan diri dari tempat itu. Agen J nampak gelisah karena sebenarnya dia ingin segera melarikan diri dari tugas berbahaya ini. Sementara Hao menjadi panik karena dirinya saat ini menjadi buronan. Tiba-tiba saja, agen J teringat masa muda ketika dia masih menjadi agen rahasia. Dia pernah terkena tembakan di kepala dan menyebabkan gangguan pada bagian otak yang bertanggung jawab atas pengaturan lemak dalam tubuh. Karena kelainan ini, tubuhnya menjadi gendut dan nafsu makannya meningkat. Di kantor satpam rumah sakit, Hao mendengar keributan di dalam. Ternyata istri Hao sedang bertengkar dengan komandan tempat dia bekerja. Komandan itu marah karena istri Hao memperkerjakan Hao di rumah sakit. Dia menganggap Hao orang yang brengsek. Namun sang istri membelanya jika Hao tidaklah seperti itu.
Istri Hao dengan gigih menegaskan kepada komandan bahwa dia bukanlah orang yang brengsek. 何？ 奥さんもバカじゃない。老公， Karena berani memaki-maki komandannya, sebagai konsekuensi, Hao akhirnya dipecat dari pekerjaan. Setelah tiba di rumah, dia mencoba memanggil istrinya. Namun, tiba-tiba dia teringat oleh perkataan seorang gadis di gedung pembuatan narkoba. Tanpa ragu, Hao pergi mencari agen J. Akhirnya Hao menemukan agen J di gudang pembuatan narkoba. Mereka menunggu di semak-semak sambil menyantap makanan. Ternyata mereka melihat orang yang sedang melakukan transaksi narkoba. Mereka menunggu sampai transaksi narkoba itu selesai. Terlihat ada sebuah mobil bergerak meninggalkan tempat itu. Mereka berusaha mengejar mobil itu dengan berlari dan menggunakan sepeda. Namun tak disangka, di jalan mereka malah bertemu dengan polisi. Polisi malah menyadari keberadaan mereka karena kini mereka telah menjadi buronan akibat kabur dari penjara. Nah, karena buronan, mereka pun dikejar oleh beberapa polisi saat sedang mengawasi pengedaran narkoba. Mereka malah terjebak dalam sebuah acara pemakaman. Sontak mereka langsung dikepung oleh polisi. Di sini mereka curiga dengan orang yang ada di dalam peti itu. Nah, tanpa pikir panjang, agen J menggulingkan peti itu. Hao dengan penuh akting melompat ke arah agen J dan menginjak-injak tangan orang yang berpura-pura meninggal. Semuanya menjadi kacau ketika orang yang berpura-pura meninggal itu berteriak dan narkoba yang disembunyikannya di balik kotak itu pun ditemukan. Nah, berkat kecerdikan agen J dan Hao, sindikat pengedar narkoba itu akhirnya berhasil tertangkap. Berita penangkapan bandar narkoba itu tersebar luas, bahkan sampai masuk di televisi. Saat mereka berdua sedang mengobrol, agen J bertanya bagaimana mereka bisa menikah. Nah, ternyata sebelumnya istri Hao adalah seorang cewek gendut yang ingin bunuh diri. Hao berhasil menyelamatkannya ketika dia hendak melompat dari sebuah gedung. Setelah itu akhirnya timbul benih-benih cinta antara mereka dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah menikah, mereka berkomitmen untuk diet bareng. Nah, sang istri berhasil kurus dan telah menjadi cantik. Sementara Hao masih tetap gendut. Walaupun seperti itu, mereka tetap saling mencintai. Setelah kejadian penangkapan pengedaran narkoba itu, kini mereka menjadi terkenal. Nah, akibat dari viralnya mereka, akhirnya bos narkoba malah menangkap istri Hao dan membawanya ke markas mereka. Agen J diminta untuk membawa narkoba itu kepada mereka sebagai pertukaran antara istrinya dan narkoba. Agen J pun membeli barang ilegal itu dari kawanan pengedar narkoba yang lain dan mengambil beberapa senjata dari tempat kerja Hao sebagai satpam. Dia juga meninggalkan sebuah tulisan bahwa ia meminjam senjata itu. Mantan komandan tempat kerja Hao sangat marah dan melempar kertas tulisan itu. Dengan mobil Ferrari, agen J dan Hao akan menyelamatkan istri Hao yang menjadi tawanan komandan narkoba. Di tengah perjalanan mereka, Hao sengaja melemparkan HP-nya dan meminta agen J untuk mengambilnya. Ternyata, Hao ingin menyelamatkan istrinya sendirian tanpa bantuan agen J. Saat itu Hao tiba di gedung bertingkat tinggi dengan membawa narkoba yang akan ditukar dengan sang istri. Ketika pertukaran sudah didapatkan, tiba-tiba mereka ditembaki dari atas gedung. Untungnya tembakan itu berhenti ketika Hao menunjukkan sesuatu di tangannya. Dia mengatakan jika di bawah tumpukan narkoba itu ada sebuah bom yang tersembunyi. Tidak lama setelah kejadian itu, agen J datang bersama para kawanan satpam dari tempat kerja Hao. Mereka bertarung habis-habisan melawan kelompok pengedar narkoba. Dan agen J menunjukkan keahliannya yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Sementara itu, komandan satpam yang marah karena ditembaki oleh para pengedar narkoba berusaha membalas dendam. Agen J dan Hao memasuki gedung untuk menghadapi bos pengedar narkoba. Di hadapan agen J ada wanita yang ia cintai, sedangkan Hao dihadapkan oleh seorang pemain PUBG. Namun dia berhasil mengalahkan musuhnya dengan melemparkan sebuah patung kucing ke kepala musuhnya. Sementara itu, agen J dipertemukan dengan wanita dan pria botak lagi.
Namun tiba-tiba agen J dan Hao dihadapkan oleh pasukan pengawal bos pengedar narkoba yang cantik dan memiliki keterampilan berpedang yang ulung. Keduanya kesulitan melawan mereka, tetapi berkat badan gendut mereka, Hao dan agen J mampu mengatasi musuh-musuh itu. Mereka memegang badan dan kaki mereka, lalu membanting dan mereka langsung selebrasi kemenangan. Setelah mengalahkan wanita pengawal, bos pengedar narkoba menembakkan pistolnya ke arah agen J dan Hao. Namun sebelum tertembak, bos itu dilempari dengan sarung pedang dan lemparan itu tepat mengenai kepalanya. Agen J marah karena Hao tertembak di dadanya. Lalu dia berlari dan menghajar bos pengedar narkoba hingga bos itu pingsan. Saat itu Hao bangun dan ternyata peluru yang menyerang dadanya dihalangi oleh sebuah rompi anti peluru. Nah, hal itu mampu memberikan kelegaan pada Hao. Namun tiba-tiba polisi datang dan mereka berpikir bahwa misi ini sudah berhasil. Namun ternyata aksi mereka belum selesai. Bos pengedar narkoba berusaha melarikan diri menggunakan helikopter. Dan agen J dengan sigap berlari untuk mengejar helikopter itu. Nah, karena beratnya agen J dan Hao di atas rata-rata orang biasa, maka helikopter itu menjadi tidak stabil dan akhirnya jatuh ke bawah mengenai papan kayu. Setelah kejadian itu, agen J dan Hao selamat dari insiden berbahaya, namun dengan tubuh mereka yang tertutup perban. Saat ini, mereka akhirnya menjadi agen rahasia bersama yang terus memerangi kejahatan. Ternyata, perempuan yang dicintai agen J juga menjadi agen rahasia yang berani. Saat Hao di rumah sakit, dia menjadi pahlawan bahkan menjadi idola di kalangan satpam. Dan film pun tamat.